Kenapa ya korupsi ini diberantas, ditangkap, tapi bukan malah berkurang, malah bertambah nih? Kira-kira apa yang salah di sini? Tidak punya political will yang sungguh-sungguh. Kalau mau ya political yang sungguh-sungguh, walaupun teori penghukuman itu gagal ya. Ya saya nggak tahu ya di RRC itu apakah korupsi dengan hukuman maksimal mati itu Dan menekan ditembak korupsi. mati itu ya? Apakah itu menekan korupsi ya? Tapi menurut saya bisa ya. Tapi saya sendiri tidak setuju terkait dengan soal hukuman mati ya. Ya hukuman seumur hidup aja semuanya. Ya kemudian dirampas katanya ya. Atau Dan, sanksi sosial barangkali seperti Singapura gitu? enggak, Yang katanya kalau udah koruptor dia nggak boleh lagi diberikan SIM, nggak boleh bawa mobil, dan senang sebetulnya angkutan kita umum. enggak seperti Pak Prabowo bilang ya. Saya akan berantas korupsi. Tapi yang dilibatkan di Danantara mantan-mantan yang pernah terkena korupsi. Tapi secara hukum kan belum divonis dia adalah koruptor. Iya, tapi kan kita harus lihat, jangan lihat formil bahwa dia sudah dihukum. Atau yang pernah mantan kan ada satu yang mantan. Iya, ya jangan dong. Ya, apakah tidak ada yang lain? Ya, apakah tidak ada yang lain? Yang kedua, ketaatan pada hukum kan tidak diberikan teladan. Misalnya nih, ketua Danantara itu Roslan Rosrani itu menteri. Menurut undang-undang kementerian tidak boleh menjabat rangkap, dilakukan juga. Dan beliau juga ada komisaris di tempat lain. Iya, ini yang menurut saya menandakan bahwa nawaitu kalau sikap politik kita sebetulnya tidak taat hukum dari praktek kenegaraan kita ini, ya tidak taat hukum. Jadi ketika tidak taat hukum maka sampai bawahnya hukum aja nggak dianggap kok, ya. Bagaimana coba? Nah, gimana? Padahal kita ini prinsipnya negara hukum. Jadi kita ini negara hukum seolah-olah, ya. Penegakan hukum seolah-olah. Ini yang menjadi concern daripada saya, apalagi saya sebagai ketua IPW. Nah ini kembali ke IPW yang tentang polisi nih. Kan ada isu akan dalam waktu dekat ada suksesi Kapolri ini. Bapak melihatnya seperti apa? Saya nggak punya informasi yang cukup ya terkait itu ya. Tapi memang masa jabatannya barangkali sudah cukup juga, ada lebih daripada yang biasa gitu. Jadi kalau melihat konteks polisi itu kan tidak ada masa jabatan Kapolri ya. Iya. Kapolri adalah kalau istilah saya adalah alat atau instrumen presiden untuk menegakkan tertib hukum sipil. Ya, kalau dalam nilai penegakan hukum ya. Jadi kalau presiden masih membutuhkan dia, ya terus tidak ada batasnya nih sampai pensiun atau sebelum pensiun, itu satu. Yang kedua, apabila presiden berkehendak saat diganti ya bisa diganti. Ya, karena itu hak prerogatif presiden. Prerogatifnya dia sebagai alat atau instrumennya presiden ya. Makanya seorang Kapolri, kinerja seorang Kapolri itu selalu berkaitan dengan sikap politik hukumnya presiden, ya. Kalau presidennya berpihak kepada pengusaha, maka rakyat tertindas. Kalau presidennya berpihak pada rakyat, maka polisi pasti dicintai rakyat. Jadi kita melihat potret polisi, sebetulnya potret kehendak presiden. Jadi menurut Bapak sekarang polisi gimana yang saat ini? Ya polisi kan saat ini sedang berada pada posisi yang paling rendah dipandang daripada lembaga aparat keamanan dan penegak hukum, paling rendah. Walaupun angkanya pada saat terakhir dirilis oleh Kompas 67%, itu angka yang kalau ujian lulus lah ya, tapi posisinya terendah, ya. Mengapa? Ini banyak faktornya. Banyak sekali faktornya. Satu ya, memang masyarakat ini yang melihat polisi itu banyak ketidakpercayaan terkait fungsi penegakan hukum. Kalau fungsi pengamanan, ya, perlindungan, pelayanan itu fine, ya. Bahkan ketika COVID, polisi yang di depan itu bisa selesai cepat, ya, bersama TNI, ya. Tetapi ketika penegakan hukum, nyaris setiap orang yang berurusan dengan polisi mengeluh. Maka muncullah tagar no viral no justice, ya.
no viral no justice, ya percuma lapor polisi. Ini jadi beban Kapolri, ya. Kapolri berusaha memperbaiki itu dengan memberikan respon cepat kepada isu-isu viral. Tapi udah terlanjur, kepercayaan publik menurun. Apakah dengan Bapak sampaikan tadi karena kepercayaan kepada penegak hukum polisi yang Bapak anggap itu kurang, sehingga makanya kasus-kasus seperti timah dan lain-lain diambil alih kejaksaan? Ada nggak seperti itu? Nah, ini kembali kepada sikap politik pemerintah. Kan ada Menko Polhukam, ya. Presiden kalau tidak harus presiden, Menko Polhukam ya mendudukkan bersama. Bagaimana, ini bukan urusan institusi polisi saja, ketika polisi tidak dipercaya oleh publik, juga Menko Polhukam atau presiden juga ikut berpikir, ini kenapa? Ya, seperti itu. Memang polisi berdasarkan data dari Kompolnas dan IPW sendiri, kalau Kompolnas mengatakan 90% keluhan masyarakat terkait fungsi penegakan hukum. Kita juga mendapatkan pengaduan juga soal penegakan hukum, nyaris 90% keluhan masyarakat dari pengaduan-pengaduan ke kita juga sama. Ya. Tapi citra polisi selain tadi yang Bapak sebutkan tadi, barangkali juga kan ada yang Kapolres Ngada yang melakukan perbuatan asusila, ada juga yang masalah kasus DWP, yang masalah pemberantasan terhadap penggunaan narkoba misalnya. Nah ini mungkin juga yang membuat citra polisi jadi turun kali. Ya itu menambah ya. Citra polisi turun sebetulnya sudah dirasakan masyarakat, tidak perlu dengan kasus-kasus itu yang muncul. Masyarakat yang berurusan dengan penegakan hukum polisi itu mengalami ketidakpuasan. Ya. Ini yang saya selalu sampaikan kepada Polri, benahi soal penegakan hukum, fungsi penegakan hukum, ya, tegakkan dengan benar gitu. Karena apa? Karena memang ini wilayah yang rawan untuk penyalahgunaan kewenangan. Karena penegakan hukum itu kan proses yang tertutup, penyelidikan dan penyidikan tidak bisa dibuka. Pada wilayah yang tertutup, transparansi memang tidak dituntut di sana, ya, maka penyalahgunaan kewenangan itu bisa terjadi. Apalagi problem utama soal reformasi kultural ini belum selesai-selesai. Kalau dulu reformasi kultural itu terkait dengan sikap militeristik, sekarang sudah bukan itu. Reformasi kultural itu terkait dengan apa? Dengan sikap mental, moral yang koruptif. Itu penyalahgunaan wewenang. Nah, ini kira-kira Bapak selaku Ketua IPW, apakah IPW melakukan suatu kajian sehingga dapat memberikan saran masukan yang positif buat lembaga kepolisian supaya ini harus dilakukan, ini yang supaya menjadi lebih baik sehingga polisi mendapatkan citra yang baik dan dicintai rakyat. Ada nggak Bapak buat kajian? Beberapa kali IPW kan diundang juga dalam sebagai pembicara, ya, kita kasih masukan. Metode IPW di dalam menyampaikan satu masukan itu kan ada metodenya. Kami melakukan pendekatan ada 3, ya. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang bisa kami komunikasikan langsung dengan pimpinannya untuk segera direspon, kami langsung, ya. Kalau tidak direspon, maka kami akan rilis terbuka, ya. Media. Itu 2. Kalau tidak ada tindakan-tindakan secara khusus, kami membuat pengaduan tertulis, ya. Dumas langsung. Dumas, ya, pengaduan tertulis. Ada yang direspon, ya, ada yang lambat, ya kita tetap lakukan itu. Jadi itu 3 metode itu. Ya. Apakah itu lebih banyak berkaitan dengan misalnya kasus hukum yang dialami masyarakat? Kan EP ini saya baca di dalam fungsinya adalah untuk juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Iya. Nah ini kira-kira lebih banyak yang gratis apa yang bayar nih? Umumnya gratis. Oh gratis. Umumnya, ya. Kalau misalnya ada satu penanganan kasus di mana dia butuh bantuan IPW, kalau yang ada punya kemampuan membayar, kami tangani melalui kantor profesional, ya, kita kantor profesional. Tapi yang gratis-gratis kita masuk melalui tim hukum IPW. Gitu. Atau mungkin LBH yang Bapak buat di Keadilan Bogor ya enggak? Oh, itu khusus Bogor. Itu untuk saya pisahkan dengan IPW itu. Itu harus terpisah lah. Kita nggak boleh campur-campur. Tapi kita punya tim hukum sekarang. Mungkin dulu kan tidak ada tim hukum, ya, karena kami bentuk tim hukum.
memang IPW ini kelihatannya kedengarannya dikenal ya. Tapi sebetulnya kami ini lembaga yang kecil. Oh, tapi namanya besar, Pak. Tapi lembaga kecil, Pak. Karena kami belum mempunyai satu lead bank yang kuat. Beda dengan NGO lain yang punya kajian-kajian yang berkala. Kami nggak punya. Baru Undang-Undang Polri aja yang kami bahas saat ini, ya. Kajian-kajian lain sebagai masukan tadi disampaikan kami belum ada karena nggak punya. Kita disibukkan baru sementara ini menanggapi kasus per kasus, ya. Tapi kalau kebijakan kami belum menyentuh tuh. Makanya ini masa tugas saya keempat ya. Saya berharap tahun kelima ini ada satu tim kajian ya, kajian yang tadi memberikan masukan yang positif kepada kepolisian supaya bisa lebih baik ke depannya. Semuanya mohon maaf, semuanya masih saya kerjakan sendiri. Ya. Jadi IPW ini betulnya bukan didirikan oleh ahli hukum. Ini oleh wartawan. Awalnya. Ya sampai sekarang pun anggotanya wartawan. Kalau saya tidak rekrut ya dari tim hukum, ya kewalahan juga ya. Iya. Jadi ini sekarang sedang bergerak bertransformasi menjadi satu lembaga yang memang soal mengkritisi prinsip-prinsip negara hukum lah, supaya kita lebih kuat kajiannya, bisa memberi kontribusi. Ya. Nah, Bapak selama memberikan kritisi yang sangat tajam ini, pernah nggak mungkin mengalami satu hal yang mengancam jiwa ataupun diteror ataupun intimidasi misalnya? Kalau itu sih biasa saja lah ya buat saya ya. Kriminalisasi juga sudah naik sidik ya, pernah karena dituduh menghina institusi Polri, tiba-tiba sudah naik sidik. Tapi saya klarifikasi kalau sebelum saya diperiksa, karena pelapornya itu di daerah sana, saya minta dulu periksa Pak Kapolri apakah setuju nggak kalau IPW mengkritik itu sebagai pidana. Hanya di stop perkara itu ya. Kalau ya intimidasi ancaman adalah ya, tapi saya nggak mau mengatakan itu menjadi sesuatu yang penting-penting amat ya. Jadi biasa saja karena memang dari dulu saya kan aktivis hukum, sudah kenyang. Kalau sudah aktivis udah pengalaman lah ya. Iya. Mentalnya udah kuat. Iya. Jadi nggak perlu nggak bisa kita gembar-gemborkan, apalagi waktu kasus Sambo kan. Ya. Saya nggak terlalu inilah. Kalau orang masih mengancam, orang itu masih baik, ya. Kalau orang masih mengancam, masih mau ngomong masih gitu. Masih ngomong, iya, kalau kan? nggak ngomong lagi selesai. Tapi kalau misalnya tidak ngomong, itu yang bahaya. Itu yang bahaya, jadi nggak siap gitu, nggak tahu ya. Dan di Indonesia menurut saya ya aman ya, termasuk aman ya, dalam arti yang paling mengkhawatirkan itu adalah kriminalisasi ya. Kalau yang lain kayaknya tidak. Sejauh ya niat kita memang niatnya bersih ya, ingin mengkritik, bukan misalnya ingin memeras ya. Beda nih. Kita mengkritik kemudian tujuannya supaya dapat uang. Nah, tunggu aja kau nanti waktu mau celaka ada tuh.